Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga dijauhkan dari bala bencana yang sedang terjadi, dan juga semoga saja diberikan keselamatan maupun kepahaman setelah Anda semua menyimak dari setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan juga semoga saja bagi pemirsa yang selama ini intens dari awal menyimaknya sampai detik ini diberikan kepahaman dan dibukakan pintu hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya pun akan dimudahkan untuk kembali sebagai manusia yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kami sampaikan kepada diri kami maupun para pemirsa, semoga saja kita sebagai manusia dimudahkan tanpa adanya suatu paksaan untuk beribadah dan taat pada perintah-perintah dari Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya begitu pemirsa. Dan sedikit narasi dari kami pemirsa, bahwasanya di kehidupan manusia, yaitu manusia terdiri dari dua makhluk. Yang satu yaitu laki-laki, yang dua yaitu perempuan. Yang bencong itu kan kamuflase antara perempuan dan laki-laki. Jadi yang asli itu hanya dua, laki-laki dan perempuan. Di kesempatan yang lalu kita banyak mengulas mengenai perempuan. Perempuan adalah makhluk yang lemah lembut dan kalau bahasa mudanya sulit untuk ditaklukkan dan juga sulit untuk dimengerti oleh seorang laki-laki. Namun di kesempatan kali ini kita akan bukan ke perempuan lagi, namun ke sisi laki-laki, dimana kami juga laki-laki, teman saya Mas Hamid juga laki-laki, manusia yang sama daripada versi kelaminnya kan begitu. Dan di kesempatan ini kami coba, dimana dari setiap laki-laki, konon katanya menurut kepahaman perempuan itu pasti laki-laki itu sama, padahal jelas-jelas itu laki-laki berbeda-beda. Ada yang tampan, ada yang agak kurang tampan, ada yang pendekar, ada yang pendengkur, ada yang bagaimana lah, kan begitu. Namun laki-laki di mata perempuan itu sama. Mereka menganggap bahwa setiap laki-laki itu menginginkan harta, tahta, dan wanita sebanyak-banyaknya. Benarkah seperti itu? Dimana ini adalah sebuah pengalaman nyata dari netizen dari channel Paduan Gaul yang berada di wilayah Hong Kong, dimana sosok suaminya ini adalah lelaki dari wilayah bangsa Pakistan. Dan begini yang menjadi problem persoalannya. Masalah utamanya dimana di si laki-laki ini sendiri pemirsa. Laki-laki yang kaya raya jelas, laki-laki yang tampan juga jelas, namun memiliki hasrat yang luar biasa kepada seorang wanita-wanita pada umumnya. Gerakan apa sih pemirsa yang membuat seorang laki-laki itu seperti itu? Termasuk mungkin nanti ya imbasnya ke saya atau teman-teman saya juga. Dan semoga saja bisa diambil hikmahnya, tidak diambil negatif atau hal buruknya. Dan juga dimana jika laki-laki menggebu-gebu dengan sosok perempuan, jika sudah dapat, pasti laki-laki itu akan mungkin mulai malas lah untuk memegang atau menggolisi perempuan karena banyak faktor, di antaranya yang disampaikan ke saya, yaitu mulai tidak kuatnya staminanya, itu yang pertama. Yang kedua, dari sosok ini adalah sosok yang dulunya alim, sekarang juga semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini kita bermaksud bukan untuk melecehkan atau menghinakan, kita hanya menguak sisi gaibnya, apa yang berpengaruh dalam tubuhnya dan bagaimana cara kerjanya hingga bisa membuat pengaruh luar biasa di mata para perempuan tadi. Dan akhir dampaknya yaitu laki-laki itu menjadi letoy. Letoy itu anunya pemirsa, anunya dan juga semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa diambil hikmahnya dan pembelajarannya. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Hamid. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Titis. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat? Gak leto ya?
Tidak kalau saya Mas, alhamdulillah. Bercanda loh ya, bercanda kan. Alhamdulillah. Sehat Mas. kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Titis. Mana dicek. Nah, kalau di ini kan sehat ya sehat. Mas Titis sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jangan disampaikan nggak terpakai-pakai ya, ada masanya begitu. Tunggu saatnya. Tenang, banyak temannya Mas. Oke. Habis masanya, nanti tambah diperbarui lagi masanya. Oke. Mungkin itu sedikit narasinya pemirsa. Mohon izin, mohon doanya semoga bisa diambil pembelajarannya maupun hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Amin. Dan ini cintanya itu cinta segitiga. Yang pernah mengalami cinta segitiga mana? Cong suaranya. Semua pernah mengalami cinta segitiga. Kalau saya bukan segitiga lagi. Segi lima. Kita itu segi lima dulunya, bukan segitiga lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang berpengaruh kuat dalam jasad orang yang difotonya bernama, yang membuat dia sangat menyukai cinta segitiga, yang berpengaruh kuat dan sekarang ini membuat daripada organ-organ vitalnya menjadi letal dari gaib yang terkuat. Tarik ke tangan saya. Saya itu pemediatornya total. Semakin nyaman. Assalamualaikum. Kita suaranya nyambung. Memori dari mediatornya nyambung, bisa diajak bicara bahasa manusia langsung bahasa Indonesia 2 arah. Assalamualaikum. Kamu golongan apa? Dari mana? Kenapa kau mundur-mundur? Langsung bahasa Indonesia saja, jangan pakai bahasa Pakistan atau bahasa mana. Bahasa Indonesia. Apa? Kamu golongan apa? Siluman. Kamu siluman? Siluman apa wujudmu? Buaya. Apa? Buaya. Buaya? Buaya darat atau buaya buntung? Tidak buntung saya. Taringmu itu otomatis hilang semua. Aduh. Hompong. Buaya hompong kamu. Duh, tadi itu saya hanya bermaksud menghadirkan gaib yang berpengaruh kuat, di mana pengaruhnya yaitu kepada pengaruh cinta segitiga, atau mungkin menyambung nantinya ke cinta segilima. Kok kamu yang ketarik ke sini? Ya. Apa? Aku. Giginya kembali. Saya itu jangan hilangkan gigi saya. Tidak. Itu saya jujur, beserta teman-teman saya. Kalau kamu jujur, tubuhmu otomatis aman. Tapi kalau kamu berbohong, tubuhmu akan terpotong-potong. Kamu buaya? Memang bisa. Terpotong-potong. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Jangan menyebut nama itu. Kenapa? Saya takut. Udah, nggak usah takut. Kalau kamu baik-baik, mau nggak baik-baik? Saya hanya bicara saja, mengajak bicara. Iya. Kamu makanan buaya? Mau. Ini temanmu di sini banyak loh, buaya darat semua ini. Tidak ada buaya. Lah itu depan manusia semuanya. Itu gelarnya di dunia manusia itu buaya mereka. Tetapi teman-teman saya ada di dalam jasad. Jasad siapa? Ini teman-teman kamu. Sama siluman buaya. Ada apa? Oke, kamu makanan?
Nih, makanan minuman. Oh, itu daging. Kenapa kok? Kamu kayak kucing malu-malu meong. Tidak. Itu makan, nanti kita bicara. Sudah. Kamu dulunya dari mana sih kok bisa dalam tubuh manusia? Apalagi yuk manusia diisi siluman buaya. Berarti manusia itu nanti akan menjadi buaya darat. Apa itu buaya darat? Saya tidak mengerti. Buaya darat iyalah, yaitu manusia yang mudah sekali mencari daripada, atau bahasa lainnya itu playboy terhadap para perempuan-perempuan, termasuk teman-teman saya. Ya betul kecap. Kalau saya kan mungkin ya enggak buaya lah. Bingung saya, bingung. Jadi nyambung semua. Melihat semua. Kenapa senyum-senyum? Nanti gairahnya. Jawab dulu dong. Kamu itu dulu jin atau langsung asli siluman buaya? Saya dulu golongan jin. Kok bisa jadi siluman buaya? Saya dahulu kala itu bersemayam di dalam bapaknya dia. Wih. Kemudian turun kepada dia. Loh, kodam itu berarti setiap manusia, bukan hanya manusia di Nusantara saja. Setiap manusia. Loh, manusia itu kan di Pakistan sana. Setiap manusia, mau orang itu penjuru bumi sana, penjuru bumi sana, sama saja manusia itu ada kodam. Kodam yang turunan dari bapaknya, leluhur, dari bapaknya, kakeknya. Oke. Terus, lah kamu sendiri dari jin ke siluman, prosesnya kayak apa dulu saat kamu mengikuti jasad bapak dari teman saya ini? Dulunya, sebelum saya menjadi siluman, menjadi jin, terus saya selalu membantu manusia dalam leluhurnya dahulu kala. Membantu dalam hal apa? Iya, hal apa? Tentang nafsu keinginan manusia untuk mendapatkan banyak perempuan. Enak betul. Dari situlah karena saya sudah membantu manusia, lalu mengambil banyak saripati yang ada di dalam tubuh manusianya itu sendiri. Disitulah saya berubah menjadi siluman, berkekuatan lebih tinggi lagi daripada jin. Semakin menggebu-gebu ingin membantu manusia, karena di mana kaya membantu manusia, saya juga menikmatinya. Oh begitu. Saat manusia itu mendapatkan perempuan itu entah itu diatasi, dibawahi, itu nanti kamu juga ikut. Diatasi, dibawahi, ya itulah. Diatasi. Gimana? Nah, kalau perempuan mijiti manusia kan diatasi. Kalau mungkin atau bahasa lainnya dibawahi juga kan bisa toh. Saya tidak maksud kata-kata kamu. Jadi maksud semua. Nyambung apa yang saya ucapkan. Ya. Diatasi itu ya kalau manusia perempuannya nggak mampu itu nanti di atas. Kalau di bawah ya nanti di bawah kan gantian kan mereka begitu. Saling pijit memijit yang begitu. Tertawa lagi. Terus apa yang menjadi masalah kamu? Terus ini yang ingin saya tanyakan, kalau manusia melakukan hal seperti itu, berarti kamu ikut juga merasakan enak? Ya jelas. Wih. Saya juga merasakannya. Wih. Bersetubuh dengan istri saya. Golongan apa istrimu? Siluman. Oh, siluman juga. Terus ini yang ingin saya tanyakan, kamu dulu terundang oleh leluhurnya atau bagaimana prosesmu kau bisa mengikuti leluhur dari orang ini? Saya terundang. Dari hal apa? Mungkin wirid, karena setahu saya dulu orang ini leluhurnya itu bukan ya wirid. ahli ibadah. Bukan. Terus itu ada hal lain dari golongan lain yang masuk karena wirid-wiridnya itu. Yang menjadi saat ini permasalahan dalam laki-laki itu juga sama dari leluhurnya. Yang mengambil upah karena sudah banyak membantu dari leluhurnya. Tetapi saya bukan dari wiridnya. Dari apa? Tetapi karena dari rasa malu.
rasa tidak percaya dirinya, disitulah saya masuk dalam tubuhnya, lalu membuat kepercayaan dirinya itu lebih bergairah. Wih, loh kalau manusia itu malu Malunya berarti hilang karena dari golongan kami yang menambah energi di dalam tubuh manusianya. Berarti dulu menggunakan perantara mungkin jimat atau apa gitu. Oh, alah. Jadi begitu toh ternyata. Terus ngomong-ngomong, kamu kan sudah menetis di jasad anaknya yang sekarang ini, di mana itu sekarang kehidupannya mengalami cinta segitiga. Cinta segitiga. Kalau saya mengingat kisah saya dulu, Jangan cinta segitiga. Terus Susah untuk mendeskripsikannya. Mempunyai 2 wanita saja, tidak usah berbelit-belit. cinta segitiga itu kan berarti 1 laki-laki, 2 istri kan begitu. Kalau mungkin saya dulu kan cinta segi 4, segi 5 itu kan boleh toh dulu, tapi sekarang juga boleh. Ya kamu pelonto sekali. Saya saja itu mempunyai cinta segitiga. Tidak hanya 3 saja. 7 istri saya. Ini yang saya tanyakan, pengaruh apa sih kok bisa membuat laki-laki itu bisa mendapatkan 2 wanita sekaligus untuk dijadikan istri, kok mau semua? Nah, pengaruhnya itu golongan kami. Lah terus cara kamu membantunya kayak apa? Membuat ketika orang itu melihat wanita, itu nafsunya menggebu-gebu. Nafsunya itu sangat tinggi. Tetapi setelah dari laki-laki itu mendapatkannya, kami buat bosan. Kami buat kemaluannya tidak bisa berdiri, lemah. Itu juga pengaruh saya. Tujuannya apa? Supaya dari kebosanannya dia sudah memiliki 2 wanita. Dia ingin memiliki niat kembali untuk mencari wanita lagi, untuk entah itu menjadikan istrinya, entah itu menjadikan pacar, yang bisa kami ajak untuk bersetubuh. Terus ini yang saya tanyakan dan ada sangkut pautnya dengan istri yang pertamanya. Istri pertamanya dulu kan juga menggunakan daripada media susu. Loh, berarti itu juga yang menarik golongan kamu. Iya. Saat si laki-laki melihat perempuan itu terlihat majeng. Itu lebih mudah. Wih. Terus yang ingin saya tanyakan kembali kepada kamu. Kalau tubuh manusia banyak dipenuhi daripada golongan-golongan seperti kamu hingga timbul rasa cinta. Bahkan sampai cinta segitiga, segi 4, segi 5. Nanti kan banyak muncul problem atau permasalahan. Berarti permasalahan itu dari dirinya sendiri melalui perantara kamu begitu? Ya jelas. Itu pasti dari golongan kami. Terus yang ini saya tanyakan. Apalagi orang itu sudah menikah. Jika mengalami problem, pasti dari golongan kami yang berada di dalam jasadnya itu mendapatkan juga energi dari permasalahan-permasalahan itu. Terus ini yang ingin saya tanyakan ke kamu. Jika manusia itu dulunya ingin mendapatkan cintanya itu melalui perantara mungkin jimat, berarti nanti pasangannya juga gak jauh dari hal itu. Mereka yang perempuan mungkin gak notabene mereka memakai susu. Jadi ini fakta loh pemirsa. Jadi jikalau kita ingin menemukan cinta yang sejati atau yang sebenarnya, itu ya lebih baik gak usah memakai apa-apa. Kosongkan diri kita, nanti perbaiki diri, nanti jodohnya itu konon katanya itu nggak jauh dari cerminan diri kita begitu. Benar begitu? Ya benar. Perempuan itu di dalam susu yang dia pakai, yang kodam-kodamnya masih berada dalam jasadnya, sangat cantik sekali. Weh, kamu apakan itu? Dari situlah saya tertarik menggerakkan jasad laki-laki itu. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan wanita itu? Terus ini yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Saya laki-laki, teman saya yang kamu masuki laki-laki, yang kamu ikuti juga kan laki-lakinya. Begini, perempuan kalau melihat laki-laki itu, laki-laki semuanya sama saja. Mereka itu buaya, setiap laki-laki kan begitu ungkapan perempuan. Itu kayak mana sih kalau begitu? Kalau buaya kan berarti dia kan playboy kan di dunia bahasanya kan begitu. Tidak sama seperti itu. Terus berbeda. Itu kan hanya pandangan wanita itu saja. Karena apa? Karena yang diinginkan itu tidak tercapai. Keinginan-keinginan sangat tinggi yang diharapkan di dalam dirinya melalui suaminya
itu tidak tercapai. Makanya dari golongan-golongan yang ada di dalamnya itu semakin membuat kacau di dalam pikirannya, di dalam hatinya, yang bisa beranggapan bahwa laki-laki semuanya itu sama. Oh, jadi begitu ya. Laki dalam hal wanita itu. Inti dari golongan yang ada di dalamnya itu pasti tidak jauh, supaya ketaatan kepada suaminya itu semakin terpecah belah. Na'udzubillahi min dzalik. Golongan seperti kami, jika sudah berhasil mengelabui manusia sampai tidak taat, sampai berpikiran negatif kepada suaminya, golongan kami mendapatkan makan yang sangat banyak. Oh, terus ini yang ingin saya tanyakan, di dunia manusia perempuan juga mungkin dengan banyak bahasanya mereka berkelak bahwa kalau untuk taat itu ya harus dengan laki-laki yang baik, yang harus bisa ditaati dan mengerti kepada sosok perempuannya, kan begitu. Mereka mengatakan kepada si laki-laki, kalau laki-lakinya buruk atau imamnya buruk, nanti apakah akan menjerumuskan si perempuannya, atau perempuan itu juga akan terselamatkan dengan sendirinya melalui ketaatan tadi? Yang benar, yang benar. Ketaatan kepada suami itu tidak ada alasannya. Wih, sekalipun suaminya itu buruk. Ya. Oh. Tidak ada alasannya sama sekali. Titik itu. Mau si suaminya itu buruk, mau suaminya itu bejat, mau suaminya itu seperti apa pun buruk dipandang istrinya, tidak ada alasan tidak taat pada suaminya. Oh. Tidak ada alasan. Tetapi jika masih ada perempuan dengan dalih alasan ini, alasan ini, alasan ini, berarti di dalam tubuh si orang istri sudah banyak golongan seperti kami, bahkan golongan iblis yang mau memecah belah hubungan dengan suaminya. Jadi begitu ya terus. Padahal di agama kalian itu kan sudah diajarkan. Terus ini yang saya tanyakan, suaminya juga memiliki benda jimat ini loh, kalung, ada emasnya. Ini isinya apa ini? Apa ini isinya? Banyak. Golongan seperti apa? Malaikat? Tidak. Lo apa, jin? Ada. Oh, terus? Siluman ada. Dari permasalahan-permasalahan teman saya ini, supaya itu yang dimiliki itu juga berpengaruh kepada keharmonisan keluarganya. Oh. Membuat huru-hara, membuat permasalahan kecil, membuat kacau begitu. Yang nanti disambungkan dengan golongan yang ada di dalam tubuhnya yang kekuatannya lebih besar. Dari situlah timbul permasalahan yang lebih besar lagi, lebih panjang lagi. Oke, kamu kan jelas menyebutnya begitu. Kamu kan siluman buaya. Sekarang kan udah gak buaya darat, gak buaya laut, gak buaya air kan gitu. Tapi siluman buaya jelas. Mau nggak diajak Islam kira-kira? Tidak mau saya. Kenapa? Teman-teman saya yang dulu fasik, kemudian masuk agama Islam, tidak bisa kembali seperti semula. Tidak bisa, entah itu mencari perempuan-perempuan. Tidak bisa. Tapi kan nanti kamu bisa dapat perempuan yang lebih cantik. Itu lihat salah satu wujudnya jin, kuntilanak. Ya bisa, tetapi ada aturan yang harus diikuti jika sudah mempunyai agama. Nah, kan kamu dulu jin, bukankah Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk taat beribadah pada Allah? Kan iya, saya mengetahuinya. Tapi saya tidak menginginkan. Coba rasakan nanti dulu saja. Atau nanti kamu dihancurkan oleh malaikat dari hari Zam-Zam Asma. Tidak mau saya. Gimana? Coba kamu rasakan. Iman Islam masuk, Islam Allah jelas masuk. Lebih jelas lebih terang lebih dalam masuk, semakin dalam hijab-hijabnya jebol hancur dari iblis. Semakin sejuk, semakin nyaman, semakin bertambah nyaman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bara api saya hilang. Jadi sejuk, damai, nyaman, tentram. Namun jika berdusta pura-pura akan meledak, terlempar.
Oh. Gimana? Ya enak. Mm-mm. Tetapi jika nanti saya masuk agama Islam, Mm-mm. banyak kegiatan-kegiatan yang harus saya jalankan. Lah kan itu wujud ketaatan. Iya saya mau. Mau. Pasukan yuk itu diambil. Dan kelemahan yang kamu punya dari iblis dahulu kala itu silakan dipakai. Nanti sempurnakan bersamaan. Pasukan-pasukan saya yang ada dalam laki-laki dan wanita yang sudah bersatu semuanya di sini. Sudah semua. Saya tidak bisa mengambil semuanya yang ada dalam jasad orang itu. Tidak bisa. Itu dilarang. Oke. Seadanya aja lah. Ketika kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi mingkuli dan bin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Dengan izin sang yang nur cahaya nirwana setelah Allah masih dan iman Islam semuanya masuk lebih jelas, lebih terang, lebih dalam. Jika berdusta pura-pura akan meledak terlempar. Semua syariat Islam dan tata cara ibadah lengkap. Saya mohon dan izin sang yang nur cahaya semuanya masuk. Mulai dari beliau sang yang nur cahaya nirwana dan seluruh ilmuannya lengkap, baik ilmu kebatan, ilmu perang, ilmu tamak dan seluruh ilmu lain semuanya masuk. Kembali ke cita menjadi jin, perjanjian dan iblis dengan leluhur dari orang yang ada di foto ini bernama sebentar putus total. Sallallahu alaihi wasallam. Dan iblis pun terputus menjadi jin yang gagah, kuat, perkasa. Kembali dengan piranti-pirantinya. Gimana rasanya? Balikan tuh yang pernah kamu ambil, kotoran bersihkan. Semua kotoran-kotoran yang ada dalam jasadnya. Kotoran-kotoran saya, pasukan-pasukan saya, teman-teman saya yang ada di kelaminnya. Lempar semuanya. Yang buat letoy itu saya. Itu kamu. Tetapi sebenarnya tidak letoy. Terus cepat selesai gitu. Itu hanyalah tipuan dari golongan kami. Supaya dari laki-laki itu mencari wanita lain. Tetap playboy begitu arahmu. Ya. Energi saya buruk yang ada di dalam kelaminnya semuanya kerajaan saya. Yang pernah diambil dari pasukan saya dan saya semua. Balik semuanya ke jasadnya. Saripatinya semuanya kembali di tempatnya masing-masing. Energinya yang saya ambil semua. Sudah. Kamu tadi yang pengaruh kuat cinta segitiga ya, membuat dia banyak mencari wanita-wanita. Ngomong-ngomong, istrinya yang kedua itu sangat cantik loh, hidungnya muancung, kayak Barbie, istimewa lah kalau saya melihatnya begitu. Kamu juga merasakan dulunya. Teman saya itu penasaran itu. Iya. Mana masih jomblo. Mau cantik. Mau di pandangan manusia itu sangat mempesona. Bagi golongan kami tidak ada artinya. Oh, sama saja.
Jadi kecantikan manusia itu nggak menjamin bahwa di dalam tubuhnya itu ada suatu hal positifnya. Salah satunya dari golongan cahaya-cahaya tadi tidak ada begitu ya? Ya, ada yang ada, Mm-mm. ataupun tidak sama sekali juga ada. Terus ini yang ingin saya sangkut pautkan, di mana kejadian ini kan sudah terjadi, di mana cinta segitiga ini nyata, dan sebagai manusia perempuan lah wabil khusus yang dimadu itu menyikapinya kayak apa? Apa harus berontak atau minta cerai atau gimana Ya sih? tidak boleh itu meminta cerai. Loh, Apa yang sudah diikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diputuskan dengan semudah itu. Sangat dilarang di agamanya. Jadi harus diterima dengan lapang dada. Yang namanya berumah tangga, itu ujian itu pasti ada. Jika ujian itu diterima dengan lapang dada, dengan sabar, dengan ikhlas, pasti permasalahan yang akan dihadapi itu pasti akan landai, akan berlalu dan diganti dengan hadiah yang harus diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi malah begitu ya. Oke. Terus Tetapi jika dari mereka mempunyai alasan menggebu-gebu ingin menyelesaikan dengan nafsunya dengan cara yang tidak baik, justru akan memperkeruh suasana yang ada dan akan membuat permasalahan itu semakin panjang. Dan mungkin akan dapat masalah baru dari Allah gitu. Mungkin suatu saat dipertemukan lagi dengan sosok buaya darat yang lebih buaya lagi, mengerikan kan begitu. Terus ini satu hal bagi para manusia yang selama ini belum menjejaki daripada pernikahan, itu apa yang ingin kamu pesankan? Karena sedikit yang saya tangkap, di mana apa yang dia tanam oleh setiap manusia itu yang akan dia tuai. Salah satunya tadi, karena dia ingin mendapatkan wanita cantik, contohnya itu dia menggunakan jimat, lalu mendapatkan istri pula yang mereka notabene juga memakai jimat, kan begitu. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada manusia yang jomblo lah, mungkin seperti saya, teman-teman saya, atau yang lain yang belum punya pasangan, itu seperti apa sebaiknya? Ya, saling memperbaiki di dalam dirinya sendiri saja. Oh, Membersihkan apa yang ada di dalam tubuh manusia maupun di luarnya. oh, jadi begitu. Bersihkan jasmani dan rohaninya. Itu yang saya tangkap dari dialog kesempatan ini. Ada pesan lain gak kira-kira? Sudah. Kamu semakin kuat powernya. Dan izin sang yang bercahaya. Sudah semua. Memang benar kata-kata kamu. Apa yang mereka tanam itu pasti suatu saat mereka akan menerimanya kembali. Tetapi jika manusia itu kembali berusaha untuk bertaubat, untuk membersihkan jasmani rohaninya, pasti Allah juga tidak akan tinggal diam. Akan ada hidayah untuk kembali menyelesaikan permasalahan agar suatu kedepannya itu tidak terulang di dalam kehidupannya. Wabil khusus mungkin di Allah itu bisa mengubah suatu apapun jika umatnya itu mau mengubah di dalam dirinya sendiri. Ya, ada ungkapan yang pernah disampaikan dari golongan alim manusia pula yang pernah saya terima begitu. Yang namanya dari takdir itu pasti ada yang bisa mengubah takdirnya. Tapi ada juga yang tidak bisa diubah. Oke. Jadi nyangkutnya ini ke takdir pemirsa, kurang lebihnya begitulah di kesempatan kali ini. Oke, terima kasih banyak ya, kamu sudah semakin cerdas, kecerdasanmu itu langsung dibantu dari golongan. Sudah. Terima kasih. Nanti pengaruh yang buruk, yang baik. Kamu nanti berjuang. Saya sudah tidak boleh kembali ke dalam jasad orang itu. Ya, tidak di jasadnya, tidak memiliki ikatan dengan jasad siapapun tidak. Tapi nanti kamu berjuang, mungkin selesaikan yang masih menjadi tugas tanggung jawabmu sebagai makhluk gaib. Begitu kiranya ya. Saya mohon dengan izin sang yang berjaya. Perintah untuk berjaya masuk. Sudah semua? Sudah. Oke, monggo silahkan kamu keluar berjuang. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini efek-efeknya. Efeknya biar gak ngefek. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit adanya dialog kami mengenai cinta segitiga dari seorang netizen dari Pakistan sana. Dia memeristri dari seorang netizen dari Indonesia. Dan
Bagi beberapa kalangan manusia mungkin menganggap hal itu adalah sebuah kepahitan. Namun, jika kita memiliki daripada pola pikir atau mindset, di mana mindset itu tercetus melalui hati yang jernih, lalu nyambung ke mindset yang bersih, di mana semuanya juga secara utuh itu takdir dari Allah. Mengapa sampai hal ini terjadi cinta segitiga tadi? Karena tak lain tak bukan, karena dahulu kala apa yang dia tanam hingga akhirnya sekarang ini pun bisa dia tuai. Dan dari kejadian ini pun, bagi para pemirsa yang belum terlanjur, semoga saja diberikan kepahaman dan juga mendapatkan setitik daripada dampak positifnya, sehingga apa, lebih baik memperbaiki dirinya daripada kita menggunakan segala cara yang tidak sesuai dengan syariat dan hakikat, maka nanti akan timbulnya pun hal yang hampir serupa, kiranya begitu. Dan juga seperti halnya sudah terlanjur mungkin mengalami cinta segitiga, tetap jalankan kehidupannya dengan tegar, dengan baik, dengan sesuai perintah-perintah Allah, di mana hal itu perlu diperkuat dengan adanya mungkin salah satunya yang sering kami sampaikan, pembersihan diri rohaninya. Hingga apa, jika rohani itu bersih, nantinya pun akan dengan mudah menerima takdir dari Allah, yang dimana takdir itu tak sedikit pula daripada sangkut pautnya dengan apa yang kita kerjakan di masa lampau, yang dimana ungkapannya yaitu apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai, kiranya begitu. Mungkin dari kesempatan ini itu saja yang dapat kami berikan dan kami sampaikan. Jika banyak kekurangan ataupun dari bahasa kami yang kurang sopan, kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.